Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kita berbagi sedikit informasi lagi kepada Anda. Dua warga desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis pagi akhir Desember 2021 bentrok. Satu rumah warga rusak dan satu korban luka berat. Bentrokan tersebut terjadi antara warga desa Gelanit dengan Ngilngov di Kabupaten Maluku Tenggara. Bentrok tersebut terjadi akibat pengrusakan satu rumah milik warga desa Gelanit oleh sejumlah warga desa Ngilngov. Warga desa Ngilngov mendapat informasi bahwa pejabat kepala desa mereka, Andreas Resubun, ditahan oleh sejumlah warga desa Ngilngov. Akibatnya mereka melakukan penyerangan kepada warga desa Gelanit. Pejabat kepala desa Ngilngov, Andreas Resubun, ketika dikonfirmasi membantah bahwa dirinya ditahan atau dihadang oleh warga desa Gelanit. Andreas mengatakan bentrokan kedua desa ini sebelumnya memang sudah terjadi sejak bermain bola kaki futsal di lapangan Kodim 1503 Tual dalam rangka perebutan Piala Bupati Maluku Tenggara Cup tahun 2021. Bentrokan itu sebenarnya sudah diselesaikan di Kodim 1503 Tual dan rencananya akan dilakukan proses perdamaian pada tanggal 5 Januari 2022 di Aula Polres Tual. Sayangnya bentrokan malah terjadi pada Kamis pagi. Ini terkait dan berlanjut dari permainan bola ini. Di mana bermain bolanya? Bagaimana? Main bolanya di mana? Main bolanya di Kodim. Iya. Masalahnya apa? Bupati Cup itu. Iya. Tapi ini kan sudah diselesaikan. Nah, hanya tadi malam, pagi hari subuh terjadi lagi insiden di mana masyarakat Gelanit, anak-anak itu ada yang kemudian dengan kita punya anak-anak yang pulang pesta dari konser. Iya. Sehingga dengan adanya itu maka terjadi lagi insiden yang baru tadi kita selesaikan. Iya. Tapi berita dari Gelanit ke Ngilngov bahwa saya ditahan di sana. Padahal itu tidak. Tidak. Padahal tidak. Jadi ini kan luapan emosi masyarakat. Iya. Lalu mereka langsung turun ini. Iya. Seperti begitu. Korban siapa? Ada korban dari Ngilngov? Korban itu yang tadi waktu mereka pulang pagi itu namanya si Owen itu. Di rumah sakit sekarang? Iya, dia di rumah. Apa yang sekarang. luka, Pak? Dia punya dada kalau Dada yang dipotong ya? Iya. Dipotong. Pak pejabat, penyelesaiannya seperti apa nanti? Akan diusahakan? Penyelesaiannya itu tanggal 5. Tanggal 5 itu baru ketong selesaikan di polisi. Iya. Lalu sudah sepakat antara dua pihak ini, Gelanit dan Ngilngov. Tapi ternyata terjadi insiden tadi pagi ini. Tapi akan diusahakan ya? Ya. Himbauan kepada masyarakat Ngilngov dan Gelanit sendiri. Yang merupakan saudara juga. Ya, tentu himbauan yang kita sudah sampaikan tidak lalu bersifat sepihak, artinya di Ngilngov saja, tapi di hadapan pejabat Gelanit dengan stafnya juga kita sampaikan bahwa sebenarnya ini kampung bersaudara, perkawinan pergi datang, perkawinan silang, sehingga tidak boleh terjadi ini, tetapi ya apa boleh buat namanya. Tapi akan diusahakan damai ya? Oh jelas. Akan damai ya? Begitu. Siap. Ya. Ketua Pemuda Desa Gelanit, Lodivikus Lefteo, menyampaikan bahwa bentrokan ini sebenarnya sudah diselesaikan saat itu juga. Namun setelah tim sepak bola kaki futsal dari desa Gelanit kembali ke desa mereka dihadang oleh supporter dari desa Ngilngov sehingga bentrokan kembali berlanjut pada Kamis pagi. Jadi kejadian masalah ini berawal mulanya tuh dari main bola di Kodim. Main bola di Kodim. Bupati Cup ya? Ya, Bupati Cup yang pelaksanaannya di asrama Kodim 1503 saat pertandingan Ngilngov dengan Gelanit. Ada saudara kita yang Ngilngov yang atas nama Hani, dia mengeluarkan bahasa yang tidak pantas. Bahasa kotor ya? Bahasa kotor yang tidak pantas. Saat disitulah akhirnya terjadi adu mulut dan ribut. Supporter ya? Supporter. Terus? Setelah itu sudah diselesaikan di Kodim. Saat itu juga diselesaikan di Kodim. Kemudian setelah kembali dari Kodim kita menuju ke kampung masing-masing, terjadi lagi antara
antara Pemda dan Konser. Pemda dan Konser. Iya, stadion situ ya. Ada perkelahian di situ lagi, akhirnya berbuntut panjang, akhirnya mengakibatkan Perkalian itu yang serang Gelanit atau Ngilngov? Ngilngov yang Menyerang Gelanit yang sedang pulang. Nah, setelah itu kami pulang sehingga sampai di kampung di Gelanit. Kita beranggapan bahwa masalah itu selesai. Namun masalahnya diperpanjang. Panjang. Sampai tadi malam ini. Sebelum tadi malam ini berujung lagi bersambung ke lanjutan pertandingan. Sisa waktu yang ada main tetap di Kodim. Kemudian kita sudah buat dengan perjanjian segala macam tanpa supporter. Nyatanya setelah kita kembali dari Kodim menuju kampung lagi, dari pihak Ngilngov lagi memulai. Mereka coba mau menikam dari pemuda Kelanit di depan Bintang Laut Konser. Nah, saat itulah akhirnya terjadi palang memalang jalan. Kemudian kita cari jalan bagaimana caranya sampai masalah ini redam dan berdamai. Dari pihak Ngilngov juga pun sudah turun ketemu, sudah selesai. Kemudian berlanjut dengan masalah tadi malam. Tadi malam ya. Mereka sendiri yang memulai datang menyerang kampung dalam kondisi minum mabuk. Ngilngov yang serang. Ngilngov yang serang. Dalam keadaan konsumsi minuman. Konsumsi minuman. Mereka yang serang kampung. Ya otomatis anak-anak kampung, anak-anak Kelanit ini pasti akan keluar dengan. Apa betul pengerusakan rumah? Ada. Berapa rumah yang rusak? Satu rumah atas nama Bapak Sersan 2 Alex. Bentrokan kedua warga desa ini akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Dax Emmanuel Samson Manuputi SIK, dibantu oleh pihak dari TNI. Kapolres Samson Manuputi mengatakan pihaknya memediasi kasus bentrokan ini dengan dialog damai yang dilakukan di Aula Polres Tual pada Kamis sore. Meski begitu, proses hukum tetap dilakukan. Terkait pengerusakan rumah dan jatuhnya korban, Polres Tual masih mendalami karena informasi masih simpang siur. Awalnya itu dari perkelahian antar beberapa orang saja dan menyebar menjadi masalah kelompok pemuda yang ada di Desa Ngilngov maupun yang ada di Desa Kelanit. Nah, di sini kita mengantisipasi dengan cepat, kita mendatangkan anggota kita untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bentrok kuasa yang berkepanjangan. Ya. Sekarang sudah kita sepakati, nanti sebentar ini akan kita mediasi untuk proses hukumnya nanti seperti apa dari kedua belah pihak sehingga kita nanti mendapatkan hasil yang seadil-adilnya. Kalau memang dari pihak Kelanit ada yang melanggar hukum akan kita proses, demikian juga dari pihak Desa Ngilngov yang ada yang melanggar hukum akan kita proses dengan aturan yang berlaku. Ada korbannya. Kesepakatan dengan para pejabat Bohoy desa ya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya juga. Nanti akan kita mediasi di Polres bersama dengan Dandim dan Lanal. Nanti akan sementara ini anggota kita masih kita standby-kan di sini untuk menjaga situasi sampai dengan benar-benar aman, lancar kembali. Ada korban ya? Kerusakan atau? Ini masih kita dalami dulu ya. Karena kan tadi kan masih ada simpang siur juga. Simpang siur ya. Ya kan, makanya ini akan kita dalami dulu, akan kita lihat. Ya kan, ya semua nanti ya, hasilnya apa nanti akan kita sampaikan. Dan akan ditegakkan bagi para pelaku-pelakunya. Ya, pasti. Ya kan, siapa yang melanggar akan kita tegakkan untuk proses hukum. Dari kedua belah pihak. Ya, tuntutan kedua pihak kan itu kan mereka menginformasikan ada korban. Makanya ini kan kita cek dulu kalau memang ada, mereka nanti membuatkan laporan polisi akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku dari kedua belah pihak. Ya kan? Kalau memang dari tadi saya sudah sampaikan juga ya kedua belah pihak harus berani bertanggung jawab. Kalau memang ada pihaknya yang salah, ya harus kita proses hukum ya tidak boleh dihalang-halangi. Demikian juga dengan desa yang dari Kelanit juga kalau ada pihak yang salah kita proses hukum tidak boleh dihalang-halangi juga. Jadi semuanya clear. Mereka kan meminta keadilan, kita berikan keadilan yang seadil-adilnya buat mereka. Himbauan untuk ya, kami menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kalau himbauan pasti kami meminta seluruh masyarakat Kabupaten Muara. Ya kita ini kan satu, ya kan satu orang tidak usahlah baku ribut, baku ini dan segala macam. Semua kan keluarga. Mari kita jaga persatuan, kedamaian bersama-sama di tanah K ini. Ya kan karena saya juga tahu ini rata-rata semuanya keluarga. Gitu. Tapi sangat disayangkan sekali kalau keluarga itu berkonflik cuman gara-gara hal yang sangat sepele. Ya kan? Itu yang tidak kita harapkan. Marilah kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang ada di wilayah K ini, ya kan, di Kabupaten Muara pun di wilayah Kota Tual ini kita sama-sama ya
Di lokasi kejadian, warga membawa sejumlah sajam seperti parang, tombak, senjata rakitan, kayu, dan batu. Sesaat sebelum bubar, sejumlah ibu-ibu dari desa Ngilngov datang membawa benda adat sasi untuk dipasang di desa Gelanit. Kenapa duduk di sini nih? Untuk Kami apa? duduk di sini karena ada pertikaian antara kampung di mana kami punya mama sendiri dari Ngilngov Resubun. Kakak ini juga dari Ngilngov Resubun. Ini saya punya adik. Kami adik kakak ini punya mama dari Ngilngov Resubun. Terjadi pertikaian seperti ini nih, kami merasa sedih sekali karena sebenarnya tidak pantas ada terjadi pertikaian seperti ini. Apa yang ingin suster dengan Oma sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Ngilngov? Kami minta hanya ada kedamaian antara kedua belah pihak ini karena kita ini satu ada nenek moyang. Kita ini punya orang tua satu nenek moyang. Jadi kenapa mesti terjadi seperti ini? Kami minta ada perdamaian, saling mengampuni, saling memaafkan. Karena ini masalah duniawi yang tidak akan membawa kita kepada surga. Intinya ini bawa godaan iblis ya, godaan setan ya, Oma ya. Itu setan yang mau menghancurkan kita, itu harus kita buang jauh-jauh. Kenapa kita terbawa oleh hasutan setan? Suster bisa sebutkan om atau bapak atau adik kakak siapa yang punya nama di sana? Suster bisa sebutkan satu-satu untuk damai. Ya, mohon damai ya. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Bapak pejabat. Siapa lagi? Supaya kita atur secara kekeluargaan, lalu seperti orang tua ajar kita dulu. Iya. Tidak boleh ada pertikaian seperti ini. Intinya dulu di sini untuk mau sambut mereka untuk damai ya. Boleh juga suster dengan Oma ke sana, ketemu dengan mereka. Bisa. Untuk perdamaian lo. Mungkin dengan Fang Nanan seperti ibu bertiga bisa mereka terima dan Ada pejabat di sini. Ada aparat juga. Ada aparat juga. Bisa minta Pak Ketua Pemuda bisa suster dengan sana mungkin untuk mengetuk Pergi saja. Oma ya. Ibu kandung saya. Ibu. Hei ibu Kita pergi saja sudah. Mungkin lagi ada harapan lagi. Apalagi suster? Oma ingin bicara sedikit. Sudah ya? Kakak ini penuh ketakutan. Kakak tidak kuat menghadapi yang seperti ini. Sebenarnya saya juga tidak kuat. Tetapi karena tuntutan adat, kita harus datang sebagai ibu-ibu yang berasal dari sana. Kita datang untuk mohon perdamaian antara satu dengan yang lain. Sebagai seorang Kristiani, kita harus menanamkan rasa pengampunan, satu memaafkan yang lain. Dan terima kasih untuk DMS Media Group. Itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.